Di beberapa waktu terakhir ini, kalau gue lagi scrolling Instagram dan media sosial lainnya, gue selalu aja nemu berita soal artis atau orang besar yang diberitain karena mereka selingkuh. Istri atau suami yang keciduk atau kepergok pasangan sahnya, orang yang baru saja tunangan, atau orang yang sudah memasuki 10 tahunan atau bahkan lebih dalam pernikahannya, ataupun masih dalam ranah pacaran. Yang gak usah jauh-jauh deh, mungkin lo yang juga pernah diselingkuhin, atau mungkin lo pernah melihat teman lo selingkuh atau diselingkuhin juga. Gue dan lo yang lagi nonton video ini kayak bertanya, kok orang-orang bisa selingkuh ya? Mudah banget gitu. Hasil survei yang dirilis oleh Just Dating, sebuah aplikasi pencari teman kencan, menunjukkan bahwa 40% laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah selingkuh dan mengkhianati pasangannya. Persentase tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara di Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Posisi pertama ditempati oleh Thailand dengan hasil survei sebanyak 50% responden yang mengaku pernah selingkuh. Sementara itu, hanya 30% pasangan di Taiwan dan Singapura yang mengaku berselingkuh. Di sisi lain, Malaysia mendapat predikat negara dengan penduduk paling setia karena hanya 20% responden yang mengaku pernah selingkuh. Sebenarnya, apa sih penyebab seseorang itu selingkuh? Sesusah itukah setia? Sebelum mengetahui penyebabnya, lo harus tahu dulu yang dimaksud selingkuh itu seperti apa. Selingkuh itu ada banyak banget motifnya. Banyak banget. Tapi yang gue maksud di sini adalah salah seorang yang mengingkari atau melanggar janji yang telah disepakati bersama pasangannya dengan melakukan hubungan dengan orang lain. Lah, hubungan yang kayak gimana dulu nih? Apa sekedar kagum sama lawan jenis itu selingkuh? Apa ngechat lawan jenis? Ataukah flirting yang taking care of you in every simple thing yang mungkin bisa dibilang PDKT? Ataukah nonton bokep juga termasuk selingkuh? Ya boleh jadi hal itu juga sudah termasuk dalam aktivitas selingkuh. Tergantung masing-masing orang. Dan lo dalam mendefinisikan selingkuh itu yang kayak gimana. Tapi yang gue tekankan di sini adalah berhubungan seks dengan orang lain yang bukan pasangannya. Ketika seseorang sudah lama berpacaran atau menikah, mungkin ada rasa bosan atau keinginan untuk mencari pengalaman baru. Terkadang, seseorang merasa kurang puas dengan pasangan saat ini dan mencari kepuasan seksual dan emosional atau fisik dari orang lain. Bisa jadi, sama pasangannya, kepenuhan emosionalnya terpenuhi, tapi kebutuhan seksual atau finansialnya tidak atau kurang. Meskipun seseorang sudah memberikan segalanya kepada pasangannya, masih ada saja kemungkinan pasangan tersebut akan berselingkuh untuk mencari kebahagiaannya di tempat lain. Lantas, bagaimana respon kita terhadap perselingkuhan yang terjadi? Setiap orang memiliki potensi untuk selingkuh karena manusia cenderung tergoda. Penting untuk mengetahui cara menghadapi godaan tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalam perselingkuhan. Kepercayaan adalah hal penting dalam sebuah hubungan. Sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan cara terbuka dan jujur satu sama lain. Jika terjadi perselingkuhan, tunjukkan respon yang wajar dan tidak merusak hubungan lebih lanjut. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Proses denial dan pertimbangan untuk memberikan second chance kepada seseorang yang melakukan kesalahan juga perlu menurut gue. Kita harus belajar untuk menjalani emosi yang timbul akibat dari situasi tersebut secara rasional. Sebelum memberikan second chance, ada dua pertanyaan penting yang perlu ditanyakan. Apakah orang tersebut sadar dan mengakui kesalahannya? Apakah dia menunjukkan kesungguhan untuk belajar berubah dari kesalahannya? Kita harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memberikan second chance karena tindakan seperti selingkuh itu
bisa terjadi lagi di masa depan. Jika lo pernah mengalami hal serupa atau memiliki teman yang mengalaminya, maka lo bisa memberi solusi dengan cara mempertimbangkan apakah pasangan tersebut sadar akan kesalahannya dan mau berubah. Percaya deh, saat kita sudah bisa lebih mindful, maka kita bisa menyadari bahwa semua orang pantas mendapatkan second change. Namun, sebelum memberikannya, pastikan bahwa orang tersebut benar-benar sadar akan kesalahannya dan mau berubah. Kita juga harus belajar untuk menjalani emosi yang timbul akibat dari situasi tersebut secara rasional. Lalu, bagaimana cara menghindari perselingkuhan? Sadari bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Terimalah kenyataan bahwa perselingkuhan telah terjadi dan jalani proses menerima kenyataan tersebut. Cobalah berikan afirmasi positif pada diri sendiri untuk membantu menerima kenyataan. Dan jangan coba mengambil jalan pintas untuk menghindari rasa sakit. Karena hal itu hanya akan menyakiti diri sendiri di kemudian hari. Mendefinisikan batasan-batasan selingkuh dapat membuat hubungan itu semakin rumit. Lebih baik, membuka komunikasi dan saling terbuka dengan pasangan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Tapi, komunikasi itu seringkali overrated. Dianggap faktor penentu langgengnya sebuah hubungan. Namun, ada yang lebih penting dari sekedar komunikasi. Mark Manson, seorang penulis dan blogger internasional, ketika baru menikah meminta nasihat pada ratusan ribu followernya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Melalui laman blognya, lebih dari 1.500 orang memberikan saran hubungan. Bukan hanya meminta masukan dari orang-orang yang berbahagia dalam pernikahannya, tapi juga orang-orang dengan masalah perceraian turut andil memberikan masukan. Mereka coba menceritakan pengalaman mengenai penyebab perceraian dan masalah terbesar yang menyebabkan hal tersebut. Banyak argumen yang mengatakan pernikahan membawa suami istri menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun sehingga sangat mungkin akan sering kali terjadi miskomunikasi. Mengalami situasi di mana lo tidak mendapatkan tempat dan waktu karena ia mungkin memiliki aktivitas berbeda dari lo dan membuat asumsi yang salah. Hal tersebut seringkali akan menimbulkan percekcokan. Dan satu kata kunci yang selalu ada di setiap rumah tangga yang langgeng dan awet itu adalah respect. Ya, respect adalah kuncinya. Respect itu adalah saling menghormati satu sama lain. Menurut Manson, yang kini telah menikah lebih dari 20 tahun dengan kehidupan keluarga yang bahagia, komunikasi mungkin terlalu berlebihan, sehingga kunci hubungan yang langgeng menurutnya adalah rasa hormat. Kemudian, di antara pasangan, selayaknya memperhatikan apa pendapat masing-masing mengenai sebuah permasalahan, memberinya ruang untuk menyetujui atau tidak menyetujui segala sesuatu berdasarkan pandangan berbedanya. Sebagai penutup dan juga kesimpulan, perselingkuhan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana cara kita untuk belajar menerima keadaan. Jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas perselingkuhan. Emosi seperti marah dan kecewa adalah hal yang wajar dialami setelah diselingkuhi. Fokus saja pada proses menyembuhkan diri dari luka yang telah dialami, agar lo dapat menjalani hubungan baru dengan lebih baik. Cobalah belajar untuk mengisi gelas kita dengan air yang penuh lagi, yaitu dengan memperbaiki diri sendiri
agar lebih percaya diri dan terhindar dari perilaku yang destruktif. Arah dan kata, kamu memang melangkah, tapi langkahmu tak punya arah.